Tuhan, terima kasih. Tuhan boleh memberkati kehidupan kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Seperti pujian yang kami sudah naikkan, Engkau yang melayakan kami, Engkau yang mengampuni kami sehingga kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Tatah yang suci itu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, pada saat ini kami mau datang ke hadirat Tuhan. Kami mendengar suara Tuhan. Biarlah kami boleh membuka hati kami dengan segala kerendahan hati kami untuk diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman itulah yang terus membentuk kehidupan kami terus diperbaharui, kami terus boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami boleh menjalani hidup kami ya Tuhan, sungguh-sungguh di dalam kebenaran-Mu. Pada saat ini kami ingin menyerahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang hadir bertata di tengah-tengah kami. Engkau yang boleh menginspirasi dan menaungi kami dalam pikiran kami sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan untuk memahami isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga boleh pakai urapi hamba-Mu yang akan berbicara dengan segala keterbatasannya ya Tuhan, sehingga firman-Mu saja yang boleh dinyatakan di tengah-tengah gereja-Mu tempat ini ya Tuhan. Berkati kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke, shalom teman-teman. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang pengampunan ya. Mari kita buka Alkitab dari Roma pasal yang keempat. Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua karena hanya 2 ayat. Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini teman-teman. Teman-teman secara sadar tidak sadar kita tentu mengikuti berita-berita di televisi ataupun media sosial ya. Bahwa akhir-akhir ini kita sadari banyak sekali topik-topik tentang balas dendam, kekerasan, membenci, bahkan ujung-ujungnya adalah menganiaya, menyakiti, ya, bahkan membunuh ujung-ujungnya. Kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya, tetapi kita melihat bahwa ternyata ada sebuah masalah dalam hidup ini, di dalam diri manusia, sehingga rasanya itu mau nggak mau harus membalas dendam gitu ya. Nah, kepikiran nggak kalau misalnya semua orang bisa saling mengampuni, berbuat salah sedikit diampuni, sehingga kayaknya nggak akan ada berita tuh tentang kejahatan pembunuhan ataupun penganiayaan. Nah, teman-teman juga tentu pernah ingat tentang berita yang sempat viral dan sangat lama untuk diikuti, yaitu tentang Freddy Sambo dan anak buahnya. Ya, saya mengikutinya teman-teman ya, bahkan sampai sidang terakhir setiap ajudan dan pelakunya itu saya ikutin gitu. Namun yang buat saya menarik adalah tentang Richard Eliezer. Ya, Richard Eliezer ini salah satu ajudannya. Pertama-tama kita tahu bahwa terjadi pembunuhan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Namun pada saat itu direkayasa bahwa motif pembunuhan itu tembak menembak antara ajudan. Cuman muncullah Richard Eliezer ini yang akhirnya menceritakan dia mau bekerja sama dengan kepolisian bahwa dia akan menceritakan seterang-terangnya apa yang terjadi. Sehingga pada saat itu berita itu cukup viral dan akhirnya lama teman-teman ya. Karena apa? Karena benar-benar Richard Eliezer itu berbicara tentang apa yang terjadi di TKP pada saat itu. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa dia akhirnya berbicara jujur? Dia berbicara jujur oleh karena dia juga mengakui bahwa dalam dirinya dia punya kesadaran dan rasa bersalah bahwa dia memang yang menembak itu karena disuruh sama ajudannya kan si Freddy Sambo. Nah, disitulah dia mengalami yang namanya ketakutan, penyesalan, dan rasa bersalah. Karena ujung-ujungnya kalau cuman dia doang yang pelaku, itu tuh yang lain-lain nggak akan dihukum tuh. Kalau dia tetap berpegang kepada prinsip cerita yang pertama, kronologi yang pertama bahwa ini terjadi tembak menembak.
Jadi si Eliezer ini yang akan dijadikan korban untuk dipenjara, sedangkan Freddy Sambo dan ajudan lainnya akan bebas gitu. Ya mungkin akan ada timbal baliknya, ya udah deh keluarga kamu saya bayar segala macam. Tetapi pada saat itu Richard Eliezer berkata nggak bisa seperti itu, gitu ya. Ini semua adalah kebohongan sehingga dia pengen berkata jujur dan dia menyesal, mengaku bersalah bahwa dialah yang menembak karena disuruh, gitu ya sama atasannya. Sehingga kita melihat beberapa kali kesempatan dalam persidangan, Richard Eliezer itu sungkeman ya, bersujud di bawah kaki orang tua almarhum Brigadir Joshua gitu ya, Brigadir Joshua untuk minta maaf. Lalu dia juga minta maaf sama institusi kepolisian, minta maaf kepada presiden, dia juga minta maaf kepada orang tuanya dan dia berkata bahwa aku akan jujur menceritakan hal yang sebenarnya. Namun tahu teman-teman jalan ceritanya, sejujur-jujurnya Richard Eliezer ternyata jaksa umum pada waktu itu mendakwa dia tetap dengan hukuman berat pasal 340. Pasal 340 adalah hukuman maksimal karena merencanakan pembunuhan dan menghilangkan nyawa manusia dan layak dihukum mati. Layak dihukum mati ataupun layak dihukum seumur hidup. Gitu ya, minimal maksimal ya atau minimal saya lupa, minimal 20 tahun penjara. Tetapi waktu itu jaksa penuntut umum itu memberi hukuman 12 tahun penjara buat Richard Eliezer. Disitulah Richard Eliezer itu berkata bahwa masa kejujuran hanya dibalas 12 tahun penjara. Mungkin teman-teman pernah lihat artikel itu ya. Hingga pada tahun kemarin ini ya, tahun ini tanggal 15 Februari, Richard Eliezer itu diperhadapkan dengan keputusan hakim. Keputusan hakim itu akan menentukan masa depannya, apakah dia akan dipenjara lama atau dia itu akan dibebaskan ataupun dihukum ringan. Jadi hidup dia ada di ujung palu, ketokan palu hakim pada waktu itu. Nah, tanggal 15 Februari itulah banyak orang yang akhirnya berbondong-bondong nonton mengharapkan bahwa dia itu dihukum ringan. Gitu ya. Dan pada saat itu saya ikut nonton, hakim memutuskan bahwa dia yakin dan bersalah melanggar hukum pasal 340. Hukuman berencana pembunuhan menghilangkan nyawa orang lain dan divonis hukum 1 tahun 6 bulan. Ketika saya mendengar itu banyak orang terharu karena hakim memvonis ringan 1 tahun 6 bulan. Pada waktu itu ekspresi dia langsung terharu, nangis, gak bisa ngapa-ngapain dan langsung diamankan gitu ya. Karena dia bekerja sama dengan kepolisian jadi takut diapa-apain gitu sama orang lain. Namun dibalik semua keputusan hakim, tahu gak teman-teman kenapa bisa dihukum ringan? Karena salah satu pertimbangannya adalah Richard Eliezer itu telah menyesali perbuatannya dan permohonan maafnya diterima oleh keluarga korban. Di sini kita melihat bahwa ada indahnya sisi pengampunan ya. Walaupun manusia terbatas, manusia harus tetap dihukum, tetapi ketika manusia itu bisa mengampuni, ada sisi keindahan. Ada sisi emosional manusiawi yang akhirnya bisa dirasakan. Richard Eliezer pun juga merasa haru, menangis, dan disitulah dia merasa bebas, plong. Yang tadinya dia ngerasa, aduh hidupku kayaknya masa depannya udah curam, harus dihukum berat. Tetapi ketika dihukum ringan itu rasa beban bersalahnya itu lepas semua, menjadi ringan, menjadi tanpa beban. Nah teman-teman, kisah ini bisa kita refleksikan sebagai kehidupan kita. Bahwa di dalam kehidupan ini selalu ada hukum yang berlaku. Mau kita lakukan pelanggaran kecil, mau melakukan pelanggaran besar, semua itu ada hukumannya. Bahkan di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita mau lakukan kesalahan kecil, mau lakukan kesalahan besar, di mata Tuhan itu semua adalah dosa. Dosa itu konsekuensinya adalah maut. Kesalahan yang setimpal yang harus diberikan kepada kita adalah kita harus mati. Mau gak mau. Karena Allah adalah Allah yang suci, tidak mungkin sedikit pun dosa yang seuprit gitu ya, dibiarkan untuk datang ke hadiratnya. Tidak. Kita memiliki dosa kecil atau dosa yang ringan pun, itu pasti akan tidak bisa menahan kekudusannya Allah. Mau gak mau kita pasti akan mati. Nah inilah penghakiman kekal teman-teman, bahwa kita semua pasti akan dihakimi. Menurut
pelanggaran yang kita perbuat di dalam dunia ini. Mau itu besar, yang kita pandang itu besar, ataupun yang kita pandang itu kecil. Semua di mata Allah, dosa adalah setimpalnya itu adalah hukuman mati. Di dunia ini pasal 340, semua itu harus mati orang. Nah teman-teman, inilah yang perlu kita sadari. Apakah kita ketika kita berbuat dosa, kita itu takut? Ada gak rasa takut itu? Atau kita terbiasa dengan perbuatan dosa? Kalau kita lihat di dalam Kejadian, ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia ketika jatuh dalam dosa, hanya karena tidak taat, dia hanya makan buah yang terlarang itu. Manusia itu ngapain? Takut, bersembunyi. Mereka sadar dirinya telanjang, mereka sadar bahwa mereka itu akan berhadapan dengan murkanya Allah. Teman-teman tahu murkanya Allah itu seseram apa? Coba ya kita bayangin, kejadian yang paling menyeramkan di dalam dunia ini apa teman-teman? Apakah kasus pembunuhan, semua ditembak? Itu menyeramkan. Pernah gak kita memikirkan pesawat jatuh, terbakar, semua musnah? Pernah kepikiran? Ataupun bencana alam di Turki, di mana gedung tinggi itu langsung roboh dan orang sudah tidak terselamatkan. Pernah gak kita membayangkan seluruh kejadian-kejadian yang menyeramkan itu dijadikan satu? Nah itulah murka Allah. Bahwa satu orang pun tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya dari murka Allah. Sehingga kalau kita tahu bahwa kita berdosa, seharusnya kita tahu betapa murkanya Allah terhadap diri kita. Dan seharusnya kita punya rasa takut kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Allah yang suci dan Allah yang adil. Dia tahu segala perbuatan kita dan dia akan selalu adil, dan di dalam adilnya itu dia pasti akan menghukum. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kita akhirnya bisa melepas segala dosa kita atau segala hukuman kita dari Allah. Saya rasa tidak ada ya seorang pun yang dapat memerintahkan Allah, Allah pokoknya jangan hukum saya ya. Siapa kita teman-teman? Kita adalah orang berdosa, kita yang pihak bersalah. Kok kita yang pihak bersalah yang ngotot sama Tuhan? Tuhan lu gak boleh hukum gua, kan gak bisa gitu ya. Siapa kita? Udah orang yang pihak bersalah meminta sama Tuhan jangan dihukum. Justru seharusnya kita orang bersalah, kita harus sadar Tuhan gak apa-apa aku bersalah, kamu hukumlah hukum gitu ya. Karena itulah yang namanya keadilan teman-teman. Cuman nyatanya banyak orang berusaha untuk bebas dari hukuman Allah dengan perbuatannya. Oke lah aku rajin beribadah supaya Tuhan itu ngampunin dosa saya. Oke lah saya kasih persembahan yang banyak, saya kasih dana untuk misi, saya beri apapun itu buat gereja. Supaya apa? Supaya Tuhan berbaik hati sama saya. Atau saya mau giat pelayanan sebulan 4 kali. Masa bodoh, yang penting saya itu bisa dapat keselamatan. Nyatanya teman-teman, apakah usaha manusia mampu untuk mengubah hati Tuhan yang marah itu? Padahal kita di pihak yang bersalah loh teman-teman. Nah teman-teman, disinilah kita mau belajar tentang seni pengampunan. Bahwa seni pengampunan itu sejujurnya adalah yang terjadi, yang indah adalah bagaimana Allah sendirilah yang mengampuni dan tidak lagi memperhitungkan segala dosa kita, pelanggaran kita, kesalahan kita. Dan akhirnya kita bisa merasakan yang namanya kebahagiaan yang sejati di dalam Allah melalui Yesus Kristus. Jadi pengampunan adalah konsep ilahi, konsep surgawi, di mana yang memberikan pengampunan itu bukanlah kita, yang meminta itu bukanlah kita. Tetapi Allah sendiri yang memberi, yang pertama kali yang memberinya kepada kita. Sehingga yang tadinya kita di dalam beban dosa, kita itu akhirnya dilepaskan mendapatkan kebahagiaan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mengalaminya, dan bagaimana kita merasakannya sehingga pengampunan itu sungguh-sungguh membuat kita bahagia teman-teman. Nah teman-teman, ayat yang kita baca tadi dari Rasul Paulus, dia menuliskan tentang bagaimana orang itu dibenarkan di hadapan Tuhan. Dan Rasul Paulus itu sedang berkata kepada orang Yahudi bahwa untuk memperoleh pengampunan atau keselamatan dari Allah, bukan ditentukan dari usaha manusia. Bukan bagaimana kita taat kepada hukum Taurat, bagaimana kita taat terhadap tradisi dan adat istiadat.
Bukan karena kita melakukan sunat gitu ya, dan bukan bagaimana kita melakukan perbuatan baik sebanyak-banyaknya, tidak. Konsep keselamatan itu sesungguhnya adalah pekerjaan Allah yang Allah kerjakan di dalam diri manusia sehingga manusia itu diselamatkan gitu ya. Jadi manusia itu tidak bisa mengusahakan keselamatannya sehingga Allah lah yang perlu mengerjakan itu untuk manusia. Nah oleh karena itu Rasul Paulus itu memberikan 2 contoh konkret kepada orang Yahudi. Nih lihat ya, ada 2 tokoh yang kalian puja-puja selama ini yaitu Abraham dan Daud. Abraham dulunya itu sebenarnya bukan orang Yahudi loh. Kan selama ini orang Yahudi berkata, aku ini loh keturunan Abraham, bapak orang percaya yang diutus, yang dipilih sama Allah. Lalu firman Tuhan hari ini ingin berkata kepada mereka, lihat Abraham itu bukan orang Yahudi. Dulu dia adalah orang Aram, bahkan dia adalah bangsa dari kafir yang gak mengenal Allah. Tetapi bagaimana dia bisa diselamatkan dan akhirnya menjadi bapak orang percaya bagi banyak orang, bahkan dielulukan sebagai bapak orang Yahudi gitu ya. Gak ada satupun yang bisa dilayakkan dari hidupnya Abraham, kecuali hanya diperhitungkan dari Allah saja. Ketika Allah memanggil Abraham, yuk kamu mau gak aku pilih menjadi suatu saat jadi bangsa yang besar. Lalu Abraham cuma berkata, ya deh saya percaya aja deh. Nah Allah cuma ngomong, tuh lihat ya Abraham gak berbuat apa-apa tetapi aku milih dia gitu. Abraham tidak melakukan apapun perbuatan baik, disunat pun tidak, apapun tidak, tetapi Allah membenarkan hidupnya, memperhitungkan kebenaran dalam hidupnya. Semua karena apa? Semua karena Allah. Lalu coba kita lihat yang kedua. Lihat nih ya Raja Israel yang kamu puja-puja itu, yang kamu bilang hebat, yaitu Raja Daud. Raja Daud bisa mengalahkan banyak musuh, bisa menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi siapa yang tahu bahwa raja yang hebat itu, yang termasyur itu punya dosa yang sangat-sangat jijik. Yang mungkin sangat-sangat banyak dibanding dengan kita saat ini kalau kita hidup. Dia itu banyak sekali membunuh orang, bahkan dosa pribadinya itu pun juga dicatat dalam Alkitab bahwa dia itu jatuh dalam dosa perzinahan terhadap istri orang lain. Bahkan suami orang lain pun direncanakan untuk apa? Dimusnahkan. Ya, dia punya rencana pembunuhan terhadap Uria waktu itu. Nah teman-teman, kita melihat bahwa kalau kita melihat siapa sih Daud? Ya Daud memang raja, tetapi dosanya itu banyak sekali gitu ya, sampai turun-temurunnya itu semua berdosa. Tetapi bagaimana akhirnya dia itu bisa dikatakan di dalam Roma, dia adalah manusia yang paling berkenan di mata Tuhan loh. Ya gak ada selain Allah sendiri yang memperkenankan dia untuk dia dibenarkan. Dari segala banyak dosa, ya Tuhan memberikan anugerah kepada si Daud untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Nah jadi kalau kita melihat dari 2 tokoh ini teman-teman, kita bisa belajar bahwa baik Abraham dan juga baik Daud itu di mata Tuhan sama-sama orang berdosa. Gak ada bedanya dengan kita. Lalu kita juga melihat bahwa ketika Daud, ya saya kalau lihat ke Daud, ketika Daud jatuh di dalam dosa, kalian lihat bahwa Daud itu pernah menangis dan meratapi kehidupannya bahwa dia menyesali. Gitu ya. Nah disinilah kita juga mau melihat teman-teman bahwa di dalam dosa, ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu telah merusak kerohanian kita, merusak relasi kita terhadap orang lain, merusak jasmani kita, merusak pikiran kita. Sehingga kita punya penyakit, kita punya kesedihan, kita punya keputusasaan. Kita terbelenggu oleh rasa bersalah yang bertahun-tahun bisa kita bawa sampai saat ini. Itulah efek dari dosa yang tidak pernah melepaskan kita untuk kita merasakan beban rasa bersalah yang begitu dalam. Sehingga kita perlu tahu bahwa kita ini adalah orang berdosa teman-teman. Lalu yang kedua yang perlu kita pelajari dari 2 tokoh ini adalah tidak ada kuasa lain yang mampu untuk mengampuni kita dan melepaskan dosa selain dari kuasa Allah. Allah lah yang mampu menyembuhkan, yang memulihkan, yang melepaskan segala dosa kita. Dan yang ketiga adalah kita dapat melihat pengampunan itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia. Sehingga tidak ada seorang pun yang layak untuk memerintahkan Allah. Allah kasih saya pengampunan, tidak. Bahkan manusia sebelum sadar untuk minta diampuni, Allah pun sudah menyediakan pengampunan kepada kita. Nah teman-teman, yuk coba kita berpikir ya. Bagaimana kalau manusia akhirnya bisa memiliki pengampunan itu dari dalam dirinya sendiri.
Saya rasa ketika manusia bisa berbuat baik lalu diampuni, saya berpikir bahwa manusia akhirnya tidak perlu Allah. Manusia bisa menggantikan peran Allah. Hari ini kita berdosa, besok kita bertobat dengan melakukan banyak perbuatan baik. Dan kita pun akhirnya bisa sombong bahwa yang menentukan selamat atau tidak selamat adalah diri kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita perlu menyadari bahwa anugerah pengampunan itu adalah pemberian dari Allah. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau manusia bisa berbuat apa-apa demi keselamatannya, manusia sudah menggantikan peran Allah dan manusia tidak perlu Allah, bahkan manusia bisa membuang Allah. Lalu yang keempat teman-teman, kita juga bisa melihat bahwa manusia yang diberikan pengampunan itu, kalau Allah sudah mau memberikan pengampunan kepada kita, marilah kita meresponinya, menerimanya dengan rasa syukur dan mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah teman-teman, jadi kita dapat melihat bahwa anugerah semata-mata adalah pemberian dari Allah dan kita perlu meresponinya dengan iman. Karena dengan imanlah kita bisa merasakan artinya diampuni. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya kebahagiaan, kita sadar bahwa kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang nyata dalam diri kita secara spiritual. Seperti yang dikatakan Daud, bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya, dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Jadi ketika Daud sadar bahwa dia sudah diampuni, disitulah dia memiliki perbedaan dari yang tadinya rasa bersalah menjadi rasa itu plong, dan dia berkata berbahagialah teman-teman. Nah teman-teman, kata berbahagialah di dalam bahasa Yunani disebut makarios. Makarios itu artinya adalah kita diberkati, kita mendapatkan keberuntungan bahwa kondisi hati kita itu akhirnya mengalami sukacita yang besar, damai sejahtera, rasa aman dan kelegaan yang sangat luar biasa yang tidak bisa kita dapati di dalam dunia ini. Jadi sukacitanya itu diberikan dari surga ke dalam dunia ini kepada kita, sehingga kita tidak bisa menemukannya di dalam lingkungan kita, keadaan kita, tidak bisa kita dapati itu teman-teman. Jadi ketika kita akhirnya merasa bersalah, ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, kita punya rasa sedih, punya rasa penyesalan. Tuhan memberikan itu, sukacita, damai sejahtera itu sehingga apa? Sehingga kita bisa yang namanya lega, aku lega. Kelegaan itu bukan dari kita, tetapi Allah sendiri yang memberikan kelegaan itu buat kita. Nah, kebahagiaan itulah yang dinyatakan Allah kepada kita teman-teman melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Yang satu-satunya diberikan untuk menjadi jalan pendamaian antara Allah yang murka dengan manusia berdosa. Yesus Kristuslah menjadi jembatan itu. Yesus Kristus itulah yang memberikan damai itu. Sehingga kita dapat melihat artinya kedamaian yang sejati. Dan itulah yang ditulis oleh Lukas di dalam pasal 15 ayat 11 sampai 32. Tuhan Yesus itu memberi perumpamaan tentang anak yang hilang. Bagaimana anak yang hilang itu mengalami momen makarios teman-teman. Slide-nya yang tadi dulu. Ya, momen makarios bahwa anak yang hilang itu akhirnya ketika sudah diberikan warisan, dia pergi yang jauh dari ayahnya, dia berfoya-foya, dia bersenang-senang, akhirnya dia melarat, sedang melarat dia kan akhirnya menjaga kawanan ternak babi, dan disitulah dia mengalami momen makarios bahwa aku itu sudah berdosa terhadap Bapa, aku ingin kembali sebagai hamba bukan sebagai anaknya lagi. Dan disitulah dia rindu untuk kembali kepada bapaknya, dan ketika dia kembali ke bapaknya, bapaknya itu yang dari jauh itu melihat anaknya dan anaknya itu dikejar. Bapaknya itu datang kepada anaknya dan anaknya itu yang tadinya berkata, biarlah aku menjadi hamba buat bapakku. Tetapi bapaknya berkata, inilah anakku yang sudah hilang, marilah kita membuat pesta. Disitulah momen makarios, anak itu berasa plong, diterima kembali, merasakan damai. Merasakan bahwa bapaknya tidak marah sama dia, bahwa bapaknya itu menerima dia apa adanya. Yang sudah lesu, yang sudah lusuh, yang sudah tidak berdaya lagi, diterima sebagai anaknya. Dan di momen makarios inilah saya ingin menyoroti bahwa di dalam ayat Lukas itu digambarkan bahwa ayahnya itu bersukacita. Kalau boleh ditanya bagaimana
cerminan Allah itu tersenyum, momen itulah kita dapat melihat wajah Allah itu tersenyum, teman-teman. Wajah Allah yang tersenyum itu ada di dalam anak yang hilang. Bahwa bapaknya menerima, membuat pesta. Saya yakin bapaknya itu ketika berbuat pesta gak mungkin sebel, dumel, marah, arogan, enggak. Tetapi pasti bapaknya tersenyum, senang sekali melihat anaknya itu pulang. Nah teman-teman, momen makarios apa yang sedang terjadi dalam hidup kita? Pernahkah kita mengalami momen makarios, mengalami kelegaan dari rasa bersalah, dan mengalami sukacita yang sejati di dalam Tuhan? Saya yakin kita punya momen makarios itu secara tidak sadar ataupun sadar bahwa mungkin dulu ketika kita mendengar firman Tuhan di sebuah retreat, kita menyadari bahwa kita ini hidup di dalam dosa. Dan kita akhirnya berkata, Tuhan ampunilah dosaku, aku mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku sebenarnya gak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan layakkan aku, terimalah aku sebagai anak-Mu. Disitulah momen makarios itu terjadi bahwa Tuhan mengampuni, melepaskan segala dosa, dan kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Teman-teman, inilah momen makarios yang perlu kita ingat dalam hidup ini bahwa kita pernah mengalami itu. Saya gak tahu pengalaman teman-teman seperti apa, apakah di dalam momen retreat, atau di dalam momen ibadah, atau di dalam momen teman-teman pribadi, kejadian pribadi di dalam hidup teman-teman. Tetapi inilah yang perlu kita kembali ingat. Teman-teman punya momen makarios bersama dengan Tuhan. Oleh karena itulah kalau teman-teman pernah merasakan itu, saat ini berbahagialah teman-teman. Bahwa pengampunan Allah itu bukan pengampunan yang PHP. Yang kalau ketika teman-teman jatuh ke dalam dosa, akhirnya dia memperhitungkan segala dosa teman-teman. Tidak. Penebusannya sekali untuk selama-lamanya. Memberikan pengampunan bagi teman-teman itu seumur hidup. Sehingga teman-teman walaupun pernah jatuh, tapi teman-teman sadar untuk bangkit lagi. Itulah kekuatan dari Allah untuk teman-teman bisa kembali bertobat. Kembali kepada Allah. Sehingga Tuhan berkata bahwa kasih-Nya itu diberikan kepada kita itu seperti Dia itu menutupi segala dosa kita ya. Kasih itu menutupi segala dosa. Sehingga kasih Allah itu begitu besar dan kita sudah tidak lagi berpikir bahwa dosa kita lebih besar daripada kasih Allah. Kasih Allah itu mampu menutupi segala sesuatu yang ada di dalam diri kita. Bahkan Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kimirzi, tetapi akan menjadi putih seperti bulu domba ataupun putih seperti salju. Bahkan Allah juga berjanji bahwa aku akan membuang dosamu sejauh timur sampai barat. Sejauh-jauhnya dia tidak akan mengingat lagi akan dosa dan pelanggaranmu. Inilah yang perlu kita rasakan dan perlu kita syukuri teman-teman. Bahwa inilah pengampunan yang begitu indah, artinya dari Allah itu benar-benar melupakan segala pelanggaran-pelanggaran kita. Nah oleh karena itu teman-teman ada 3 hal tentang seni pengampunan ya. Kita dapat melihat indahnya pengampunan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah indahnya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus ketika kita sungguh-sungguh mengalami damai sejahtera yang sejati. Di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang Allah berikan itu melampaui segala pemikiran kita teman-teman. Pemikiran kita terbatas tetapi pemikiran Allah itu jauh melampaui kita sehingga damai sejahtera itu sungguh-sungguh damai sejahtera yang sejati. Tidak lagi terkondisikan oleh keadaan kita teman-teman. Walaupun kita pernah jatuh di dalam dosa tetapi kita tidak lagi takut bahwa keselamatan kita akan hilang. Bahwa kita sekali jatuh, keselamatan kita hilang, Tuhan tidak lagi mau mengampuni kita, Tuhan capek sama kita, Tuhan nggak mau lagi lihat kita, enggak teman-teman. Tetapi Tuhan ingin kita percaya bahwa ada pengampunan dosa dan kamu harus menerima kedamaian yang sejati itu dari Allah yang melampaui segala akal kita. Jadi kita perlu sadar bahwa di dalam Kristus Yesuslah kita perlu atau kita memiliki yang namanya damai sejahtera tanpa rasa penyesalan. Lalu yang kedua teman-teman, keindahan pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus itu terjadi ketika kita mengalami yang namanya rekonsiliasi antara Allah dengan manusia.
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20 itu dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia ini dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta agar kamu berikan dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi di dalam pendamaian Allah itu meminta, kamu mau gak didamaikan dengan diriku gitu ya. Jadi damai itu kan inisiatifnya Allah, Allah yang memberikan kepada kita. Sekarang mau gak kamu merekonsiliasi dengan diri Allah sendiri? Nah inilah yang menjadi indah ketika yang tadinya terputus, yang tadinya berseteru, yang tadinya bermusuhan, akhirnya bisa kembali akrab, bisa menjadi satu, bisa tinggal bersama. Lalu yang ketiga teman-teman, keindahan pengampunan Allah itu di dalam Yesus Kristus terjadi ketika manusia itu dimampukan untuk saling mengampuni. Ya. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Teman-teman, kita perlu menyadari bahwa manusia ketika berbuat dosa, berbuat kesalahan adalah manusiawi. Namun ketika kita bisa mengampuni atau memaafkan, itu adalah sifat yang ilahi. Jadi pertanyaannya, teman-teman, apakah mau seperti Kristus, meneladani Kristus, bagaimana Kristus itu telah mengampuni, sehingga ketika kita di dalam hidup kita tidak lagi mengandalkan kemanusiawian kita, tetapi kita mau mengandalkan sifat keilahian dari Yesus Kristus, yang akhirnya kita bisa mengampuni, yang bisa memaafkan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada orang-orang yang bersalah kepada kita, entah itu orang tua kita kepada kita, entah itu saudara kita, adik kita, koko cici kita, entah itu teman terdekat kita, entah itu teman sepelayanan kita, entah itu orang-orang di sekitar kita. Tentu kita pernah bergesekan dan kita pernah membenci ataupun marah terhadap orang lain. Tetapi Tuhan Yesus itu memberi teladan ketika dia menjadi manusia, diolok-olok, dihina, dianiaya oleh manusia yang lain. Bahkan disalibkan, di atas kayu salib Tuhan Yesus itu sendiri berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Teman-teman bisa gak kalau ketika kita disakiti, kita juga akhirnya berkata, Tuhan kayaknya dia salah paham sama saya. Boleh gak Tuhan ampuni dia? Pernah gak kita berkata itu kepada Tuhan? Sehingga kita bisa mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Teman-teman, ketika kita mengampuni sekali bukan berarti hidup kita langsung sempurna ya, seperti Tuhan Yesus. Tetapi walaupun kita tidak bisa hidup sempurna di dalam dunia ini, tetapi kita bisa menjadi serupa. Serupa mencoba terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, supaya akhirnya di dalam keserupaan itu kita terus diperbaharui, kita disempurnakan dan akhirnya kita menjadi sempurna yang sesungguhnya. Seperti seorang Kristus di dalam dunia ini. Nah teman-teman, di akhir khotbah ini saya ingin bercerita ya tentang sebuah kesaksian yang diceritakan oleh seorang pendeta, bahwa pada suatu hari diceritakan ada seorang ibu-ibu yang datang kepada dia men-sharingkan tentang pengalaman keluarganya teman-teman. Seorang ibu ini bercerita bahwa dia dulu pernah ditinggal oleh suaminya. Waktu anaknya masih kecil, baru pernikahan beberapa tahun, istrinya pergi dengan selingkuhannya dengan wanita lain. Pada saat itu istrinya itu berkata kepada suaminya, tolonglah jangan tinggali kita, istrimu dengan anakmu yang masih kecil-kecil. Minta tolong untuk tidak pergi, bahkan menangis, bahkan mendoakan kepada Tuhan, Tuhan tolong kembalikan suamiku. Tuhan tolong, dia sudah jahat sama aku, Tuhan ampuni dia. Tuhan tolong kembalikan, aku sayang sama suamiku gitu ya. Dan dia juga ajak anaknya bertahun-tahun, ayo kita berdoa
supaya papamu kembali pulang, supaya papamu kembali pulang. Namun setelah beberapa tahun lamanya, mungkin 20 tahun, anak ini sudah dewasa, sudah besar, sudah kuliah. Tiba-tiba tanpa diduga-duga rumahnya itu diketok dan ketika pintu dibuka ada orang yang mengantar suaminya. Suaminya itu sudah stroke, sudah tidak bisa apa-apa. Istrinya itu ketika melihat suaminya kesel, marah, bahkan berkata, "Untuk apa lagi kamu datang? Kamu sudah menyakiti saya. Kamu datang dengan kondisi seperti ini, ingin menyusahkan saya. Kamu sudah menyusahkan saya dari dahulu, sekarang kamu datang lagi dengan kondisi seperti ini. Kamu gak lihat perjuangan saya dengan anak, mati-matian tanpa kamu. Saya sudah minta kamu jangan pergi, tetapi kamu tetap pergi. Kamu mengkhianati keluarga ini, kamu menyakiti hati saya. Kamu menyakiti hati anakmu." Lalu anak ini juga keluar, lalu berkata, "Papa itu jahat sekali. Meninggalkan saya waktu masih kecil, papa itu jahat, buat apa papa pulang? Papa gak usah pulang, papa pergi saja," gitu. Anak dan istri ini menangis karena sedih, karena kesal, untuk apa orang ini pulang lagi. Namun di dalam tangisan ini, sang istri masuk ke kamar, dia berdoa sama Tuhan. "Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Apa yang harus saya perbuat?" Ketika dia menyendiri dengan Tuhan, Tuhan itu seolah-olah berkata bahwa ini loh doa yang kamu harapkan beberapa tahun ini. Ini loh yang kamu minta kepadaku bahwa aku akan kembalikan suamimu. Ini loh yang aku tepati. Ini loh yang aku berikan jawaban dari doamu. Dan istri ini tersadar bahwa kalau Tuhan bisa mengembalikan, berarti Tuhan sudah mengampuni suami ini. Dan akhirnya istrinya ini pun menerima suaminya ini dengan segala pengampunan yang pernah dibuatnya. Segala kesakitan yang pernah dibuatnya itu sungguh-sungguh dilupakan untuk bisa menerima suaminya kembali pulang dengan kondisi yang sudah tidak ideal lagi. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita kalau kita berada di posisi seorang ibu ini ataupun di posisi anak ini? Apakah kalau kita sudah disakiti dengan begitu sakitnya dan orang itu datang kepada kita, boleh gak aku minta dimaafkan? Kira-kira kita maafin gak? Orang yang sudah menyakiti kita, mengkhianati kita, bahkan sungguh-sungguh merugikan kita. Apakah kita akan mengampuni dengan tulus menerima dia apa adanya? Saya yakin berat ya teman-teman ya. Tetapi kalau kita mau kembali kepada Tuhan, meminta pengampunan agar Tuhan mengampuni kita juga. Dan kita meminta pada Tuhan kekuatan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Saya yakin itulah indahnya pengampunan dan Tuhan akan memampukan kita. Oleh karena itu teman-teman, biarlah pengampunan yang daripada Allah sungguh-sungguh boleh kita hidupi, bahwa kita ini sudah dibebaskan dari dosa. Kalau kita sudah dibebaskan dari segala dosa, Tuhan juga menitipkan kekuatan yang daripada Allah itu untuk juga mengampuni orang lain, sehingga orang lain pun juga bisa mengalami makarios dari Allah, bahwa dia pun juga dilepaskan dari segala dosa melalui kita. Kita menjadi duta Allah untuk kita juga bisa melepaskan beban dosa kepada orang lain. Oleh karena itu teman-teman, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh mengingatkan kita untuk kita bisa yang pertama-tama menerima pengampunan dari Allah, dan kita juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Sehingga di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, mungkin di tengah-tengah kecekcokan yang ada di anggota keluarga kita, ataupun di tengah-tengah rekan kerja kita, rekan pelayanan kita, saat ini kita punya hati yang lapang untuk saling mengasihi, saling mengampuni, sehingga kita menjadi satu anggota keluarga Allah ataupun komunitas Allah di gereja pun maupun di rumah, yang sungguh-sungguh mencerminkan Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah yang bisa saling mengampuni. Biarlah kita bisa dimampukan untuk kita bisa menghidupi firman Tuhan pada hari ini. Saya yakin berat, tetapi
Saya yakin kita bisa oleh karena Tuhan memampukan kita. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami tahu ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau menyediakan jalan keselamatan melalui anak-Mu. Kami boleh diampuni, kami boleh kembali didamaikan dengan Allah. Tetapi kami juga sadar ya Tuhan, bahwa kami pun yang sudah didamaikan dengan Allah, kami pun perlu didamaikan dengan sesama kami. Karena tidak mungkin ya Tuhan, kami menyimpan rasa damai itu untuk diri kami sendiri, melihat orang lain menderita di dalam rasa penyesalan dan rasa dosa. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh membagikan rasa damai itu, rasa pengampunan itu kepada orang yang ada di sekitar kami ataupun orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Biarlah kami pun juga boleh membawa makarios dari Allah untuk mereka bisa lepas dari segala beban rasa bersalah mereka. Supaya mereka pun bisa mengalami kelegaan yang daripada Tuhan, mengalami sukacita yang sejati yang daripada Yesus Kristus. Tuhan, jadikan kami duta-duta-Mu ya Tuhan, supaya di keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam gereja kami menjadi satu kesatuan yang indah oleh karena ada kedamaian dan pengampunan satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Mampukan kami untuk saling mengasihi dengan tulus ikhlas ya Tuhan, tanpa lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Sehingga kami boleh sama-sama bertumbuh menjadi jiwa yang dewasa, memiliki iman yang dewasa, menjadi orang Kristen yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan komunitas kami menjadi sumber sukacita bagi banyak orang ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami sekali lagi, karena kami tidak mampu dengan usaha kami sendiri. Biarlah firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh boleh melekat dalam hati kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghidupinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.